Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Matan Qatrin Nada wa Balis Sada karya Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimatullah alaih. Pembahasan terakhir kemarin yaitu seputar inna akhwatuha. Secara global dan juga secara rincian walaupun belum semuanya tercakup tapi sudah mewakili. Mengenai contoh-contohnya yang kemarin ingin Anda sebutkan, alangkah baiknya kalau merujuk langsung di dalam syarah Qatrin Nada'nya. Karena di sana ada penjelasan yang bagus sekali untuk tambahan-tambahan. Sehingga untuk contoh-contohnya yang kemarin misalkan masih tersamarkan contohnya mengenai al-mukhaffafat minas tsaqilah, mengenai inna al-mukhaffafah minas tsaqilah, anna al-mukhaffafah minas tsaqilah, ka'anna al-mukhaffafah minas tsaqilah, lakinna al-mukhaffafah minas tsaqilah, contohnya di sana disebutkan semuanya. Kalau mau lebih bagus lagi faedahnya yaitu apa? Syarah Qatrin Nada yang sudah barakallahu fiik tambahi penjelasan oleh Asy-Syaikh Abu Bilal hafizallahu taala wa ra'ah, tambah jelas lagi dan banyak faedahnya di situ. Naam, jadi langsung saja kita memasuki pembahasan baru masih seputar inna. Kapan dibaca inna, kapan dibaca anna? Karena ini enggak sembarangan. Enggak boleh antum langsung tiba-tiba inna atau anna tanpa sebab. Ternyata di sana ada tempat-tempat yang dibaca inna. Bacanya bukan anna tapi inna. Kapan itu? Dengan tempat-tempat tersebut kita bisa memastikan. Kita lihat al-mawadi' allati tuksar fiha inna. Tempat-tempat yang inna itu di kasrah. Paham ya? Nah, di kasrah. Nah, bacanya inna. Paham ya? Bukan anna tapi inna. Di kasrah apanya? Hamzahnya itu. Jadi makna tuksar fiha inna itu maknanya tuksar fiha hamzah tu inna. Paham maksudnya? Nah, di kasrah hamzah innanya itu. Kapan? Di mana? Pertama, idza kana fi ibtida'il kalam. Kalau dia di awal permulaan kalam, itu enggak boleh untuk anna tapi inna. Innaka talibun, innaka tajirun, inna Muhammadan qaimun. Enggak boleh anna ya, karena di awal permulaan. Mafhum insyaallah? Sesungguhnya Muhammad berdiri, inna Muhammadan qaimun. Yang kedua, idza kana waqi'an ba'dal qasam. Kalau dia jatuh setelah sumpah. Sebelum kita baca matanya, kita baca di sini dulu ya. Apabila dia itu jatuh setelah sumpah, wallahi innaka talibun, demi Allah kamu, demi Allah sesungguhnya kamu itu adalah seorang pelajar. Enggak boleh anna. Paham? Karena jatuh setelah sumpah, wallahi. Ya enggak? Nah, wallahi. Kalau dalam Al-Qur'an banyak kan? Hamim wal kitabil mubin, inna. Setelah sumpah. Wal kitabil mubin sumpah. Ya kan? Setelah itu inna. Nanti akan kita lewati contohnya di matan. Cuman ini contoh secara global biar antum paham saja. Paham insyaallah ya? Yang ketiga, idza kana waqi'an ba'dal qaul. Kalau dia jatuh setelah qaul. Qaul ini maksudnya mahkiyan. Mahkiyatan bil qaul, mengkisahkan tapi dengan qaul. Qultu, aku berkata, nah setelah itu antum mengkisahkan, membicarakan apa yang antum ucapkan, namanya mahkiyan bil qaul. Paham ya? Nah, makna ba'dal qaul ay mahkiyatan atau mahkiyan bil qaul. Kalau waqi'an beri mahkiyannya, kalau waqi'atan beri mahkiyatan. Idza kana waqi'an ba'dal qaul ay mahkiyan bil qaul. Apabila dia itu datang jatuh setelah qaul, maksudnya apa? Setelah barakallahu fiik qaul, yaitu antum menghikayatkan, mengkisahkan, menceritakan setelah qaul. Qultu, aku berkata, berarti kan antum menghikayatkan. Aku berkata, nah berkata apa gitu loh. Setelahnya itu pasti di kasrah. Qala Muhammadun innahu tajirun. Muhammad berkata, menceritakan enggak dia? Muhammad berkata, innahu tajirun, sesungguhnya dia adalah seorang pedagang. Dia menceritakan atau tidak? Menghikayatkan dirinya atau tidak? Ayo. Qala Muhammadun, Muhammad berkata. Apa perkataannya? Hikayat. Kisah. Apa perkataannya? Innahu tajirun, sesungguhnya dia adalah seorang pedagang. Mafhum soal ini? Nah, jadi qaul ini dari kata qala yaqulu qaulan gitu loh. Enggak harus lafaznya qaulun, enggak harus. Qala yaqulu qaulan itu maksudnya dengan masdar sini, qaul. Maksudnya qaul ya qala yaqulu itu maksudnya. Qul itu masuk juga. Paham ya? Ayo nah, dipahami baik-baik. Jadi qala yaqulu qul masuk. Makna qaul ini maksudnya adalah pakai masdarnya. Wa illa yang diinginkan adalah apa? Ya fiil-fiilnya itu. Qala yaqulu qul. Paham maksudnya? Naam. Sekarang yang keempat yaitu idza kana khabaruhu maqrunan bil lamil ibtida'. Kalau khabarnya bersambung dengan lamul ibtida'. Kalau ini umum. Umum bagaimana maksudnya? Maksudnya ini nanti yang bisa membatalkan yang ketiga ini. Belum.
Kalau khabarnya kemasukan lamun ibtida, paham ya? Walaupun setelah qaul, paham ya? Nah, barakallahu fiik, afan ya. Ana ulangi lagi. Bukan membatalkan istilahnya, apa istilahnya itu? Ini nanti kaitannya, apa kaitannya itu pasti dibaca inna gitu loh. Paham ya? Kapan itu? Kalau khabarnya bersambung dengan lamun ibtida. Araftu innaka lakadzibun. Araftu innaka lakadzibun. Nah, ini enggak bisa dibaca annaka. Kenapa? Karena khabarnya kemasukan lamun ibtida. Paham ya? Araftu innaka lakadzibun. Ini dinamakan lamun ibtida, dinamakan lamun taukid juga. Paham ya? Nah, dinamakan lamun taukid juga. Karena apa? Karena dia sebagai penguat di sini. Nah, sebagai penguat. Jadi nanti kalau kemasukan seperti itu, nah barakallahu fiik, maka dia bacanya inna. Bacanya inna. Paham ya? Nah, kalau khabarnya kemasukan lam ibtida atau lam taukid, paham ya? Nah, nanti dia barakallahu fiik bacanya inna bukan anna. Bacanya inna bukan anna. Naam. Ini empat tempat yang disebutkan di dalam matan sini. Karena di matan sini kalau kita perhatikan satu persatu, malah justru nggak disebutkan yang annanya kalau tidak salah itu. Kapan dibaca anna itu kelihatannya nggak disebutkan, langsung beliau masuk ke la nafiyal jinsi. Dalam matannya kemudian, dari dalam matannya nggak disebutkan kapan dibaca anna. Makanya anak tambahkan di sini nanti balik ini tambahkan yang dibaca anna. Kalau tidak salah beliau tidak menukilkan yang dibaca anna kapan, tapi langsung ke pembahasan la nafil jinsi, atau membahas pembahasan yang lain gitu ya, pembahasan yang lain kapan yang kemasukan lamul ibtida atau lamut taukid kapan itu ya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Na'am. Jadi ana sebutkan nanti ada 5 tempat yang dibaca anna, dinukilkan dari mutamimah karena mutamimah lebih jelas di situ masalah anna. Paham ya? Naam. Sekarang kita baca dulu matanya dulu. Qala al-mu'allifu asbahullah wa tuksar inna fil ibtida. Dikasrah inna ketika di awal permulaan. Nahwu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Syahidnya inna di awal permulaan dikasrah dia. Mafhum teman-teman? Wa ba'da al-qasam, setelah sumpah. Nahwu hamim wal kitabil mubin. Sumpah atau bukan? Sumpah. Inna anzalnahu, bukan anna, tapi inna. Jatuh setelah qasam sumpah. Wal qaul, dan jatuh setelah qaul ay mahkiyatan atau mahkiyan bil qaul. Nah, yaitu sesuatu yang dihikayatkan dengan qaul. Qultu, aku berkata. Berkata apa? Nah, setelah itu hikayat, dongeng, kisah. Biasanya kalau antum berkata kan menyebutkan tentang kisah atau dongeng setelahnya itu loh. Mengkisahkan tentang apa? Antum mau ngomong apa itu loh. Faham maksudnya? Seperti itu. Mahkiyan atau mahkiyatan bil qaul. Nahwu qala inni Abdullah. Qala inni Abdullahi. Setelah qala atau enggak itu? Setelah qala inni Abdullahi. Naam. Contoh yang lain adalah idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah. Qalu innaka la rasulullah. Setelah qalu. Paham ya? Di situ juga khabarnya kemasukan apa? Lam. Lam taukid tadi itu. Naam. Kita lihat lagi. Wa qabla lam. Naam, dan dibaca inna kalau dia itu jatuh setelah lam. Lam apa lam taukid tadi itu. Paham ya? Kita lihat wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ini katanya setelah qaul baru dibaca inna. Ini setelah ya'lam kok dibaca inna, kita katakan karena khabarnya kemasukan apa? Lam. Ini loh, khabarnya kemasukan lam, bersambung dengan lam. Jadi kalau bersambung dengan lam walaupun jatuh setelah fiil bukan qaul pun dibaca inna. Kalau khabarnya kemasukan lam taukid tadi. Faham maksudnya? Ihsan mafhum? Na'am. Wallahu ya'lamu innaka rasulullah. Kan ya'lamu bukan qaul, ya enggak? Ya'lamu bukan qaul, tapi kenapa dibaca innaka? Inna bukan anna karena khabarnya kemasukan apa? Lam. Mafhum insyaallah? Alhamdulillah. Naam, lam tidak terkadang dengan lam taukid juga. Naam, cuman barakallahu fiik, ya, kalau yang seperti ini ma'rufnya biasanya lam taukid, tapi cuman kadang-kala lam ibtida itu juga untuk lam taukid juga. Fungsinya, paham ya? Menguatkan di awal permulaan. Cuman kalau lam taukid kan lam penguat. Kadang-kala dimaknakan seperti itu. Nah, di sini barakallahu fiik sudah kita lewati semuanya yang dibaca inna. Hanya saja di sini ada tambahan
Tambahannya ini kita baca aja nanti setelah itu baru kita yang baca anna nanti. Wa yajuzu dukhulul lam ala ma ta'akhkhar min khabari inna al-maksurah. Dan diperbolehkan masuknya lam, paham ya? Masuknya lam, lamul ibtida atau lamut taukid tadi itu, dan diperbolehkan masuknya lam atas apa? Atas sesuatu yang diakhirkan berupa apa? Khobar. Khobar memang diakhirkan, tapi boleh kemasukan. Inna Zaidan laqaimun. Boleh enggak? Inna Zaidan laqaimun boleh. Inna Zaidan laqaimun. Aw ismiha atau masuk pada isimnya. Inna fi dzalika la'ibratan. Inna fi dzalika la'ibratan masuk pada isimnya. Isimnya diakhirkan kan? Seharusnya inna ibratan fi dzalik. Cuman enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Dikarenakan kalau inna ibratan fi dzalik, misalkan kalau bukan ayat, antum kasih innala ibratan fi dzalik, nanti istima' baina tauqidain. Berkumpul antara apa? Dua taukid. Inna juga taukid, lamnya lamut taukid. Paham belum? Sehingga harus diakhirkan itu. Inna fi dzalika la ibratan, diakhirkan wujuban. Mafhum insyaallah ya, San? Ayatnya gitu. Inna fi dzalika la ibratan. Boleh enggak diawalkan kalau seandainya bukan ayat? Inna la ibratan fi dzalik, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kalau sudah kemasukan lam isimnya, maka nanti akan bertemu ada istima' baina tauqidain. Inna la ibratan fi dzalik. Istima' baina tauqidain ini la yajuz. Al-istima'u baina tauqidain la yajuz, berkumpul dua taukid itu enggak diperbolehkan. Dalam satu tempat itu maksudnya ya, beda tempat enggak masalah. Makanya diakhirkan wajib itu inna fi dzalika la'ibratan. Itu beda tempat, sama-sama taukid beda tempat, kalau satu tempat beriringan gitu, bersanding enggak boleh. Naam. Kemudian berikutnya au ma tawassata min ma'mulil khabar awil fi'il, atau yang barakallahu fiik masuk kepada ma'mul khabar yang ditengahkan. Awil fi'il, sebutan contohnya. Ma'mul itu tak terjemah bebas maf'ul itu biar enggak bingung antum. Maf'ul itu ya. Nah, contohnya ini. Inna Zaidan, aslinya ya ini akilun ta'amaka. Inna Zaidan akilun ta'amaka. Akilun itu sebagai apa, Bang? Khabar inna, ya kan? Isim fa'il bukan? Isim fa'il beramal-amalan fi'il, berarti ta'amaka maf'ul bih. Nah, ini maf'ul namanya, ma'mul namanya. Nah, kalau ini antum dahulukan seperti ini, nah, ditaruh sini di tengah tawassut ini. Berarti nanti bacanya ini. Inna Zaidan la ta'amaka, ini maksudnya. Boleh gitu loh. La ta'amaka akilun. Tawassut ini. Belum. Terletak di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah ma'mul khabarnya. Khabarnya mana? Akilun. Ma'mulnya mana? Ta'ama. Ma'mul maf'ul itu loh. Maf'ul bih. Paham belum? Ada gambaran? Ewa, itu. Itu ungkapan itu. Awil fi'il, kalau fi'il diganti aja. Inna Zaidan akala ta'amaka. Selesai kalau fi'il. Berarti inna Zaidan la ta'amaka akal. Kalau fi'il seperti itu. Paham ya? Wa yajibu ma'al mukhaffafah in uhmilat wa lam yadhhar ma'na. Perhatikan Bapak ini. Dan wajib kemasukan lam. Wajib kemasukan apa? Wajib kemasukan lamut taukid ini atau lamul ibtida ini wajib kemasukan. Kapan itu? Kalau innya mukhaffafah minas saqilah. Kemudian apa? Uhmilat. Uhmilat itu enggak diamalkan. Kan bisa diamalkan, bisa tidak. Kalau enggak diamalkan, maka wajib kemasukan lam nanti pada khabarnya itu. Tapi ingat, walam yadharil makna, dan tidak nampak makna. Makna apa maksudnya? Walam yadharil makna isbat. Paham ya? Tidak nampak pada makna isbat. Kenapa kok harus dikasih lam ya? Untuk membedakan antara apa? Antara in nafiyah dengan in mukhaffafah minas saqilah. Ini contohnya. In. Nah, ini dalam mukhaffafah minas saqilah nih. In Zaidun muntalikun. In Zaidun muntalikun hadidun. Muntalik itu pergi, berang dahibun, apa dahibun. Nah, in Zaidun muntalikun.
Nah, ya, sekarang ini ada iltibas ini. Ini in nafiyah atau in mukhafafah min tsaqilah gitu loh. Ya kan? Ditakhfif sekarang. Nah, seperti ini kan belum ada nampak isbat, belum ada. Makanya kalau seperti ini wajib dikasih lam. In Zaidun lamun talikun. Sungguh Zaid itu pergi. Nah, kalau seperti ini pastikan apa? Innya mukhafafah tsaqilah, pasti. Tapi kalau diamalkan nggak usah nanya lagi, kalau diamalkan nggak usah nanya karena udah nampak kalau diamalkan in Zaidan qaimun. Nampak atau tidak? Kalau diamalkan nampak enggak? Nampak. Kalau nampak nggak perlu kasih lam, nggak masalah. Itu kan wajib. Wajib dikasih lam. Wajib dikasih lam. Kapan itu? Kalau innya mukhafafah tsaqilah. Dan tidak nampak mana isbat. Nah, ini. Lihat ini. In Zaidun muntalikun. Ini ada dua makna. Z tidak pergi. Kalau innya nafiyah. Kalau in Zaidun muntalikun, antum artikan inilah mukhafafah min tsaqilah, sungguh Z pergi. Nah, tapi kan iltibas. Biar enggak iltibas, dihilangkan fariqah, pembeda, dikasih lam taukid. Ini lam taukid sama lam fariqah juga namanya. Lamul fariqah. Fariqah baina apa? Baina in nafiyah wa in al mukhafafah min tsaqilah. Lamnya ini dinamakan lam al fariqah juga. Paham ya? Al fariqah pembeda antara in mukhafafah min tsaqilah dan in apa? Nafiyah. Kalau seperti ini, in Zaidun lamun talikun, pastikan in apa? Pastikan in apa? Mukhafafah min tsaqilah. Pasti sudah. Paham ya? Karena kalau in nafiyah enggak perlu pasti lam, enggak perlu. Paham ya? Kalau ada lam seperti ini, pastikan innya mukhafafah min tsaqilah. Paham ya? Ya. Kan enggak beramal. Ya kan itu? Uhmilat enggak beramal. Tapi kan enggak nampak juga makna isbat. Ya enggak? Kasih lam baru nampak gitu loh. Paham belum? In Zaidun lamun talikun artinya apa? Sungguh Zaid berdiri karena ada lamnya, lam taukid, al fariqah ini. Kalau cuman in Zaidun muntalikun ada ihtimal. Imma innya nafiyah, berarti apa? Zaid tidak pergi, ya kan? Imma innya mukhafafah min tsaqilah, sesungguhnya Zaid pergi, itu loh. Biar enggak tersamarkan dikasih lam apa? Lam taukid atau lam al fariqah. Apa? Dipahami Bapak itu? Naam. Jadi kesimpulannya itu ya, kesimpulannya sudah ana jelas secara global, upayakan antum bisa memahaminya. Kalau misalnya belum paham lagi bisa ngecek syarahnya langsung. Nah, biar nanti tambah jelas. Karena Fathul Nada itu kalau pakai syarahnya itu kadang penjelasannya memang bagus, cuman kadang mungkin agak sulit dipahami karena pakai bahasa-bahasa yang balaghahnya tinggi atau menggunakan namanya sinonim, persamaan kata. Jadi kalau pakai kata-kata yang jelas itu malah orang paham, tapi kalau dengan kata-kata yang tinggi kadang orang nggak paham. Seperti hakikoh, paham nggak antum hakikoh? Hakikatnya. Beliau menggunakan lafaz mahiyah. Ibnu Hisham menggunakan lafaz mahiyah. Mahiyah tuh kata wa kata. Ta'rifuha definisinya. Tahu, tapi kalau hadduha, nah, haddu itu definisi juga. Dengan bahasa-bahasa seperti itu kadang orang nggak paham, katanya kalau tidak sulit. Sebenarnya nggak sulit. Mudah cuman karena Ibnu Hisham terkadang menggunakan apa? Menggunakan muradif, kata-kata yang mungkin agak tinggi balaghahnya, bahasa pakai bahasa yang tinggi gitu loh. Nah, barakallahu fi seperti itu. Ini yang sudah kita selesaikan di matan ini. Langsung berikutnya. Langsung berikutnya. Nah, paham ya insyaallah ya? Yang berikutnya ini yang dibaca anna. Kapan dibaca anna? Kita lihat sini, kapan dibaca anna? Al-mawadi' allati tuftah fiha inna. Tempat-tempat yang innanya itu di fathah. Hamzahnya di fathah. Berarti bacanya apa? Anna. Bukan inna, ya anna. Ada 5 tempat. Ada 5 tempat. Ini anak nukilkan dari Mutamimah karena Mutamimah jelas sekali, bagus sekali Mutamimah. Kalau antum ingin merujuk tambah panjang lebar, ingin muthala'ah itu kalau Mutamimah syarah yang paling terbaik itu Kawakib. Paling terbaik. Al-Kawakib lil Imam Al-Ahdal. Nah, kalau mau sempurna lagi dengan apa? Al-Fawaqih, Al-Faqihi. Naam. Pertama, idza dakhala alaihi harful jar. Kalau masuk pada huruf jar. Jadi kalau masuk huruf jar bacanya anna. Dzalika bi annallaha huwal haq. Bi annallah bukan bi inna. Kemasuk huruf jar atau tidak? Ba. Yang kedua, paham soal yang pertama ya? Clear ya? Pertama mudah ya insyaallah ya. Yang kedua, idza halla mahallal fa'il. Apabila dia menempati tempatnya fa'il, ngartikannya gitu aja. Qama maqama ngartikannya. Halla mahalla itu qama maqama. Apabila dia barakallahu fik berdiri menempati tempatnya
fa'il. Ini tentunya antum harus kembali ke apa? Takwil masdar. Mausulun al-harfi khamsatu ahrufin. Hiya an wa anna. Hiya an wa anna. Ingat-ingat, anna termasuk mausul harfi. Mausul harfi itu yang bagaimana kemarin? Yang dia itu tidak butuh aid, tapi silah cukup. Dan bisa ditakwil ke masdar. Bisa diubah menjadi masdar. Itu mausul harfi. Mausulun al-harfi khamsatu ahrufin. Ya an wa anna wa ka wa ma fahfat walau. Ya kan kemarin? Itu namanya mausulun harfi. Anna termasuk mausulun harfi atau enggak Ihsan? Ayo. Sehingga kembali ke ta'wil masdar. Dengan menakwil masdar antum tahu maksud yang Anda sebutkan di sini. Antum lihat pertama, idza halla mahal fa'il, apabila dia menempati tempatnya fa'il. Contohnya, Allah telah mengatakan awalam yakfihim anna anzalna. Awalam yakfihim, yakfihim. Nah, mencukupkan mereka atau memberikan kecukupan mereka, yakfihim. Berarti sudah ada maf'ulnya kan? Mencari fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Ta'wil masdar di anna anzalna. Anzal yunzilu inzalan. Fa'il marfu' atau tidak? Marfu' berarti awalam yakfihim inzaluna. Inzalu. Paham salah? Fa'il bukan berarti inzalu? Fa'il bukan Ihsan? Fa'il awalam yakfihim inzalu marfu. Lah kok bisa marfu Ustaz? Karena posisinya sekarang dia butuh fa'il. Yakfihim itu sudah ada fi'il dan maf'ul bih ada. Haknya kan imal nasib maf'ul bih. Ya enggak? Nah, butuh fa'il. Awalam yakfihim inzaluna. Yang kedua, bahasanya anna. Kenapa? Karena dia kedudukannya menempati tempatnya fa'il. Halla mahallal fa'il, qama maqamal fa'il. Nah, yang kedua, idza halla mahalla naibal fa'il, apabila dia menempati tempatnya naibul fa'il. Contohnya perkataan Allah Taala, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Nah, sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok dari kalangan jin mendengar. Istama'a asal mendengar ini. Nah, mendengar sini barakallahu fiik, antum lihat. Uhiya fi'il madhi mughayyar apa? Shighah. Fi'il madhi mughayyar shighah butuh apa? Hamdalah. Naibul fa'il. Lah mana naibul fa'ilnya? Ta'wil masdar annahu istama'a. Istama'a yastami'u istima'an. Kemudian butuhnya marfu' atau mansub? Marfu' sebagai naibul fa'il, berarti qul uhiya ilayya istima'u nafarin. Istima'u nafarin. Istima'u marfu' atau tidak Abdurrahman? Marfu' sebagai naibul fa'il. Qul uhiya ilayya istima'u nafarin. Jadi antum enggak usah kaget kok bisa takwil masdarnya. Ingat-ingat, anna itu mausul harfi. Mausul harfi itu bisa apa? Mengubah setelahnya menjadi masdar. Paham ya? Na'am. Yang keempat, barakallahu fiik, idza halla mahallal mubtada, apabila dia menempati tempatnya mubtada dibaca anna nanti. Contohnya adalah perkataan Allah Taala, wa min ayatihi annaka taral arda khasyah. Ayo, syahidnya wa min ayatihi annaka tara. Ra'a yara ru'yatan. Ra'a yara ru'yatan. Berarti nanti bagaimana takdirnya? Wa min ayatihi ru'yatuka, annaka ru'yatuka. Annaka. Paham ya? Marfu sebagai apa? Mubtada muakhar. Aslinya wa ru'yatuka min ayatihi. Itu kalau ada bukan ayat gitu. Wa min ayatihi jar majrur. Jar majrur enggak mungkin dari mubtada kan? Jar majrur fi ma'nam muta'alliq bi. Paham ya? Nah, muta'alliq dengan apa? Khabar muqaddam mahdhuf. Nah, nanti annaka tara ini ta'wilnya menjadi mubtada muakhar. Takdirnya wa min ayatihi ru'yatuka. Marfu. Paham ya? Nah, yang terakhir idza halla mahallan maf'ul bih, kalau dia menempati tempatnya maf'ul bih dibaca anna juga. Nah, barakallahu fiik. Contohnya misal wala takhafuna annakum asyraktum billah. Takhafuna sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Butuhnya apa? Maf'ulun bih. Paham ya? Nah, takdirnya wala takhafuna isyrakakum billah. Isyrakakum billah. Paham ya? Nah, mahum salah nih. Isyrakakum, isyraka. Mansub sebagai maf'ul bih di situ. Paham? Jadi ini tempat-tempat yang dibaca dengan anna. Adapun yang dibaca dengan inna jelas sekali. Yang dibaca dengan anna tempat-tempatnya ini. Yang sering muncul, sering nampak ya orang enggak perlu nakwil masdar yang pertama itu. Kalau ke masuk huruf jar baca anna. Tahu ya? Nah, makanya ka'anna, kenapa dibaca ka'anna? Ka'anna, kenapa dibaca ka'anna? Karena aslinya inna kalau huruf jar kaf itu loh. Enggak mungkin ka'inna.
Paham insyaallah ya? Na'am barakallahu fik, seperti itu. Jadi kesimpulannya sudah kita selesaikan inna wa akhwatuha secara global ya. Na'am barakallahu fik. Naam. Nanti tinggal kita masuki yang dikenal dengan apa? Dikenal dengan la nafiyah al jinsi. Karena la nafiyah al jinsi ini beramal amalan inna. Kalau la nafiyah al wahdah beramal amalan la nafiyah lil wahdah, la hijaziyah beramal amalan beramal amalan apa? Beramal amalan laisa. Bagaimana amalan al-huruf al-musyabbahah bilaisa. Asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmah. Ingat-ingat. Nah, ini nanti bedanya. Makanya tak suruh bedakan, tak suruh menghafal tuh nanti bedanya tahu. Kalau la nafiyah lil jinsi itu beda dengan la nafiyah wahdah. Kalau la nafiyah jinsi itu yang ditiadakan semua jenis individu ditiadakan. Tapi kalau la nafiyah hijaziyah atau la nafiyah wahdah itu yang ditiadakan hanya apa? Satuannya. Paham maksudnya? Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.